Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat semua? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Selamat datang pada video pembelajaran jarak jauh bidang studi kimia SMK. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang hukum dasar kimia dan massa atom relatif. Tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan hukum-hukum dasar kimia. Siswa mampu menganalisis hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan. Siswa mampu menganalisis massa atom relatif dan massa molekul relatif. Siswa mampu menuliskan persamaan reaksi kimia setara. Perhatikan kejadian berikut. Pada proses pembakaran kayu tersebut, bagaimana berat abu yang dihasilkan jika dibandingkan dengan berat kayu sebelum dibakar? Mengapa demikian? Bagaimana jika pembakaran dilakukan pada ruang tertutup? Silahkan didiskusikan bersama teman-teman sobat semua. Kita mulai yang pertama, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Hukum ini mengatakan dalam reaksi kimia, massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Bagaimana dengan karat pada besi? Apakah berat awal besi sama dengan berat besi berkarat? Bagaimana pula dengan pembakaran kertas? Apakah berat kertas sama dengan berat hasil pembakaran? Seperti pada kayu tadi di atas. Tentunya tidak akan sama. Kenapa? Karena pada besi berkarat itu ada proses penambahan oksigen pada besi, sehingga besi berkarat nanti tentunya akan lebih berat daripada sebelum berkarat. Sedangkan pada pembakaran kertas, maka abu hasil pembakaran tentu akan lebih ringan jika dibandingkan dengan kertas sebelum dibakar. Kenapa? Karena pada proses pembakaran kertas banyak melepaskan gas karbon dioksida yang terbang bebas ke udara dengan membawa partikel-partikel atom karbon dari kertas. Yang kedua, hukum Proust, hukum perbandingan tetap. Perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Hasil eksperimen Proust, massa hidrogen yang bereaksi, massa oksigen yang direaksikan, massa air yang terbentuk, sisa hidrogen atau oksigen. Jika kita melihat pada percobaan yang pertama, 1 gram hidrogen bereaksi dengan 8 gram oksigen, ternyata akan membentuk 9 gram air. Pada percobaan yang kedua, 8 gram oksigen bersama dengan 2 gram hidrogen ternyata tetap menghasilkan 9 gram dengan sisa 1 gram hidrogen. Kalau 1 gram hidrogen bersama 9 gram oksigen ternyata juga tetap menghasilkan 9 gram air dengan sisa 1 gram oksigen. Jadi di sini yang bereaksi tetap mengikuti perbandingan 1:8. Kalau salah satu sudah habis mengikuti perbandingan 1:8 tadi, maka yang lain reaksi akan terhenti. Kemudian pada kasus yang keempat, 2 gram hidrogen bersama 16 gram oksigen menghasilkan 18 gram. 2 dan 16 ini adalah perbandingan 1:8, maka dia akan habis bereaksi semua tanpa ada sisa. Nah, jika kita mereaksikan 4 gram hidrogen dengan 40 gram oksigen, berapa air yang terbentuk? Kita lihat di sini.
perbandingan oksigen dan air, oksigen dan hidrogen adalah 1:8. Perbandingan hidrogen dengan oksigen yang dicampurkan 4:40. Karena perbandingan hidrogen dan oksigen adalah 1:8, maka setiap 4 gram hidrogen memerlukan 32 gram oksigen. Sedangkan di sini tadi yang disediakan adalah 40 gram. Maka 40 dikurangi 32 ada 8 gram sisa oksigen. Sedangkan kalau 40 gram oksigen yang kita habiskan mengikuti 1:8, maka kalau di sini habis 40 gram butuh 5 gram hidrogen. Sedangkan di sini yang tersisa yang dimiliki cuma 4, maka tidak mungkin oksigen habis duluan. Sehingga oksigen yang bereaksi cuma 32, hidrogen yang bereaksi 4, maka molekul air yang dihasilkan adalah 36 gram. Yang selanjutnya hukum Dalton. Bila dua unsur dapat membentuk dua jenis atau lebih senyawa, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap, maka perbandingan massa unsur-unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya di sini adalah nitrogen dan oksigen yang dia keduanya bisa membentuk senyawa N2O, NO, N2O3 dan N2O4 dengan komposisi massa seperti pada tabel berikut. N2O, N-nya adalah 2 kali 14 28, sedangkan oksigennya itu adalah 16. NO maka 14 16, N-nya 2 berarti 2 kali 14 28, O nya 16 kali 3 48, N2O4 28 banding 64. Jika massa nitrogen yang kita buat sama 7 semua, ini dibagi 4, maka sini bagi 4 ini bagi 2 bagi 2, ini bagi 4, sini juga bagi 4 12, ini bagi 4, ini juga bagi 4, hanya 16. Dari tabel tersebut terlihat bahwa bila N dibuat tetap sebanyak 7 gram, maka perbandingan massa oksigennya adalah, kalau N nya dibuat 7 semua, maka perbandingan O nya adalah 4 8 12 16. Kalau kita sederhanakan menjadi 1 2 3 4. Perbandingan bulat dan sederhana. Yang selanjutnya hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat. Hidrogen 1 liter dengan oksigen setengah liter menghasilkan uap air 1 liter, maka perbandingannya 1,5 1 dibulatkan menjadi 2 1 2. Nitrogen 2 liter, hidrogen 6 liter, amonia menghasilkan amonia 4 liter. Jika disederhanakan 1 3 2 dan seterusnya. Ini perbandingan yang diformulasikan oleh Gay-Lussac. Hipotesis Avogadro. Ini yang selanjutnya yaitu penentuan volume gas bereaksi dan hasil reaksi. Pada suhu dan tekanan sama, semua gas bervolume sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Jadi ada syarat di sini, suhu dan tekanan sama. Pada suhu dan tekanan sama, gas yang volumenya sama akan memiliki jumlah molekul yang sama, apapun jenis gasnya. Kemudian perbandingan volume gas yang bereaksi sama dengan koefisien reaksinya. Jadi perbandingan gas yang bereaksi itu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Contohnya di sini adalah reaksi antara H2 dengan O2 membentuk air. 2 molekul H2 reaksi dengan 1 molekul oksigen menghasilkan 2 molekul air. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, di sini misalkan 25 derajat Celcius dan 1 atm, 10 liter gas H2 dia akan bereaksi dengan 5 liter O2. Kenapa bisa 5 liter? Karena perbandingan 2 banding 1.
Kalau di 10 maka di sini setengahnya, 5 liter menghasilkan 10 liter H2O sesuai dengan perbandingan koefisien. Jadi perbandingan volumenya 2:1:2, perbandingan koefisiennya 2:1:2. Selanjutnya massa atom relatif dan massa molekul relatif. Massa atom relatif suatu atom adalah massa rata-rata satu atom unsur tersebut dibagi 1/12 massa atom C12. Massa rata-rata atom dapat dinyatakan dalam gram atau SMA. Massa satu atom C12 adalah 12 SMA, sehingga 1 SMA setara dengan 1/12 kali 1 massa atom C12. Massa atom C12 adalah 1,99 kali 10,23 dikalikan 1/12, sehingga 1 SMA setara dengan 1,66 kali 10⁻24 gram. Sehingga AR atau massa atom relatif adalah massa rata-rata dari satu atom unsur tanpa satuan. Untuk AR tidak memiliki satuan, tapi kalau massa atom memiliki satuan gram atau SMA. Kita akan menemukan massa rata-rata dari isotop. Isotop itu adalah atom yang memiliki proton sama dengan massa yang berbeda. Misalnya di sini kita punya suatu atom dengan 3 isotop, maka AR-nya adalah persentase atom pertama kali massa isotop atom pertama ditambah persentase atom kedua kali massa isotop atom kedua dikali persentase ketiga kali massa atom ketiga dibagi persentase 1 tambah persentase kedua tambah persentase ketiga, atau di sini nanti jumlahnya akan 100%. Sehingga sebagai contoh, sini oksigen itu memiliki 3 isotop sebagai berikut. Isotop oksigen dengan massa 16, 17, dan 18, kelimpahannya ini. Kalau kita mau menghitung massa rata-rata air dari oksigen adalah sama seperti tadi, 9,76 kali 16, 0,04 kali 17, 0,20 kali 18, 976 kali 16, terus dibagi persentase 1 tambah persentase 2 tambah persentase 3, hasilnya 100%. Kita hitung, kita bagi, ternyata dapat ketemu 16. Maka AR dari oksigen adalah 16. Sekarang massa molekul relatif. Massa molekul relatif adalah perbandingan antara massa rata-rata molekul unsur atau senyawa terhadap massa satu atom C12. Pembandingnya sama, atom C12. Bahasa lain untuk MR adalah jumlah dari massa atom relatif atom penyusun molekul. Jadi jumlah dari AR atom penyusun molekul. Contohnya kalau kita punya air, MR air berapa? Ya berarti di sini air terdiri dari 2 atom H, 1 atom O. Maka dia MR-nya adalah 2 kali ARH karena ada 2H ditambah 1 ARO karena memiliki 1 O sama dengan 18. Bersama reaksi merupakan perubahan suatu senyawa menjadi senyawa yang lain pada dasarnya terjadi karena pergantian pasangan. Jadi pasangan atom-atom yang berubah atau ion-ion yang berubah. Ion adalah atom atau kelompok atom yang bermuatan listrik. Selama terjadi pembentukan senyawa baru, tidak ada atom yang hilang maupun atom baru yang terbentuk. Jadi pada proses reaksi kimia tidak ada atom hilang ataupun tidak ada atom baru yang terbentuk. Zat mula-mula sebelum terjadi perubahan disebut reaksi, sesudah reaksi disebut hasil reaksi atau produk. Menyatakan hubungan kuantitatif antara zat bereaksi dan hasil reaksi digunakan istilah persamaan reaksi. Dalam penulisan persamaan reaksi perlu diperhatikan hal berikut. Penulisan rumus kimia zat bereaksi maupun hasil reaksi harus benar. Zat bereaksi ditulis di sebelah kiri, sedangkan hasil reaksi di sebelah kanan tanda panah. Seperti contoh seperti ini. Jadi bereaksi, produk. Jumlah atom bereaksi sama dengan jumlah atom reaktan. Itu supaya memenuhi teori Dalton.
Fase-fase pada reaksi ada solid, itu berarti padat, liquid cair, gas itu G, aqueous aki, atau larutan. Ini nanti untuk fase ditulis dalam bentuk dalam tanda kurung dicetak miring pada sebelah kanan molekul. Terima kasih.